merupakan organisme yang dapat hidup bebas di berbagai macam lingkungan. Mikroba ini dapat tersebar di udara, air, tanah, benda, dan juga dapat hidup di tubuh manusia. Jamur atau fungi. Jamur merupakan cendawa bersel ganda yang merupakan kelompok besar jasad hidup yang telah dimasukkan ke dalam tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Kelompok jasad dikenal dengan saprofit, dan saprofit ini merupakan jasad hidup dari jasad lain yang sudah mati. Nah, jamur ini berupa sel-sel yang lepas, dan beberapa sel yang bergandengan disebut dengan hifa, dan hifa yang bercabang disebut dengan miselium. Pertumbuhan jamur ternyata mendatangkan keuntungan. Dikatakan menguntungkan apabila membantu proses pembuatan makanan, contohnya pada proses fermentasi. Pertumbuhan jamur ternyata merugikan juga. Dikatakan merugikan apabila jenis jamur yang tumbuh itu memberikan perubahan berupa warna, rasa, dan juga volume sehingga dapat memicu timbulnya racun. Klasifikasi yang kedua adalah ragi atau kamir. Ragi atau kamir adalah jamur uniseluler yang mikroskopik, bersifat fakultatif dan memiliki panjang 20 mikron. Bentuk dari ragi terdiri dari spheroid, calyx, dan juga silinder. Dinding sel kamir mengandung fosfor glikoprotein, dan kamir berkembang biak dengan bertunas, membelah, pembentukan spora aseksual, dan partogenesis. Ragi memerlukan pH 4,0 sampai 4,5 pada konsentrasi gula sebesar 55% dan garam sebesar 26,5%. Hal tersebut dilakukan untuk mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapatkan keuntungan berupa energi. Yang ketiga adalah bakteri. Bakteri tersebar luas di alam, di dalam tanah, di atmosfer, bahkan sampai ketinggian 10 km. Untuk ukuran bakteri sendiri itu sangat kecil, antara 0,1 sampai 100 mikron. Dan berdasarkan morfologinya, bakteri itu terbagi menjadi 3. Ada bentuk spiral, kokus, dan juga basil. Nah, bakteri dapat bergerak. Karena apa? Karena memiliki alat gerak yang disebut dengan flagella. Dari segi kebutuhan oksigen dibedakan menjadi 2, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri berkembang biak secara vegetatif, yaitu membelah diri. Setelah membelah, kemudian akan bergandengan satu sama lain dan membentuk sebuah koloni bakteri. Dan beberapa bakteri itu dapat membentuk endospora berbentuk bulat dan juga lonjong. Fungsi dari spon itu untuk melindungi diri dari faktor luar. Nah, yang keempat adalah alga. Alga adalah jasa fotosintetik dan golongan mikroba uniseluler berbentuk benang-benang, bola, dan juga batang. Alga terdapat di tempat yang lembab ataupun berair, dan ada yang hidup di air bebas ataupun melekat pada sesuatu. Jenis yang hidup bebas di air ada yang bergerak dan ada yang tidak bisa bergerak. Yang bergerak itu merupakan penyusun plankton, lebih tepatnya fitoplankton. Dan jenis yang melekat pada sesuatu disebut bentos. Nah, jenis alga yang dapat bergerak aktif mempunyai alat untuk bergerak berupa bulu-bulu cantik. Salah deng, bulu-bulu cambuk atau yang biasa dikenal dengan flagella. Nah, flagella ini ada yang berjumlah 1 yang disebut dengan isokon dan berjumlah 2 yang disebut dengan heterokon. Berdasarkan ciri-cirinya, alga diklasifikasikan menjadi 6. Pigmen dan susunan kimianya, produk makanan cadangan dan kimianya, flagella, jumlah dan morfologinya, dinding sel, kimia dan sifat-sifatnya, organisasi dan sel, sejarah hidup dan reproduksi. Perkembangbiakan alga terbagi menjadi 2, reproduksi seksual dan reproduksi secara aseksual. Protozoa merupakan protista eukariotik yang terdapat pada sel-sel tunggal. Ukuran dari protozoa itu berkisar antara 100 sampai 300 mikron. Dan protozoa itu ada yang berbentuk bulat,
elips, dan lain-lain. Dan perkembangan dari protozoa itu juga secara seksual dan juga secara aseksual. Amoeba bergerak dengan tonjolan yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Flagella bergerak dengan bantuan flagel yang terdapat di ujung sel. Sedangkan silikat beralih tempat dengan bantuan rambut, dan sporozoa bergerak dengan cara meluncur.